pertama, memang agak sensitif dua orang ini di lingkungan tradisi Nahdlatul Ulama, yaitu wali. Ketika kita mendengarkan orang bercerita bahwa orang ini wali, itu sebaiknya kita diam. Tergesa-gesa membenarkan juga jangan, menyalahkan juga jangan. Mengapa? Karena kalau kita membenarkan tentang anggapan kewalian terhadap seseorang yang disebutkan tadi itu, kalau kita membenarkan, kalau memang tidak di mata Allah, menyesatkan kita itu bisa. Kemudian kalau kita menyalahkan, ada orang mengatakan bahwa seseorang itu wali, kemudian kita menyalahkan, padahal memang benar wali, itu juga salah. Membenarkan orang yang bukan wali dikatakan wali salah, menyalahkan orang yang wali dikatakan tidak wali juga salah. Sehingga mauquf, lebih baik diam daripada membenarkan salah, menyalahkan juga salah. Lebih baik diam. Dan yang kedua, ketika ada orang mengatakan, "Oh, itu zuriyah Nabi," lebih baik diam. Kalau membenarkan ternyata tidak, sebagai orang awam itu tidak tahu hal-hal yang sesungguhnya, lebih baik diam. Karena kalau membenarkan itu zuriyah Nabi padahal tidak, juga bisa membuat orang lain salah penilaian karena merujuk pembenaran kita. Atau kalau kita tolak informasi itu, oh bukan, itu bukan dzurriyyah, padahal betul itu dzurriyyah, itu juga kita bisa salah. Oh benar kok disalahkan. Maka terhadap dua identitas orang ini kita lebih baik diam. Identitas ketika sudah disebutkan untuk sosok seseorang, yang pertama tentang kewalian seseorang, yang kedua tentang kenasaban seseorang terkait dengan dzurriyyah, kita lebih baik diam. Tetapi bagaimana? Apakah kita perlu menghargai? Oh ya, dengan seluruh Bani Adam kita harus menghargai. Dengan seluruh Bani Adam kita secara person harus menghargai. Karena dalam kondisi apapun itu adalah makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna Bani Adam. Sungguh Allah benar-benar telah memuliakan anak cucu Adam. Apalagi kalau memang itu betul-betul dzurriyyah, itu memiliki plus, memiliki nilai plus, memiliki nilai kelebihan. Tapi dalam konteks penghargaan, semua harus kita hargai. Karena salah satu visi risalah itu adalah menguatkan nilai ketauhidan. Ini yang pertama. Yang kedua, menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Penguatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan ini yang sering kita dengar dalam setiap fase sejarah nubuwah dengan istilah membebaskan dan mencerahkan manusia. Maka dalam kondisi apapun kita harus menghargai manusia.
dan tidak bisa kita pungkiri namanya dzurriyyah memiliki nilai plus. Tetapi bagi orang awam, untuk seseorang yang mendapatkan identifikasi di antara dua identifikasi yang telah saya sebutkan itu, daripada tidak memahami duduk persoalannya, duduk kebenarannya, lebih baik diam. Asukut salamah, diam itu selamat. Bagaimana terhadap prinsip akhlakul karimah, prinsip moral? Prinsip moral prinsip akhlakul karimah kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Sudah jelas itu prinsip tata aturan pola-pola kehidupan kita yang sudah diajarkan oleh salafus sholihin, sebagaimana yang secara riwayat telah mereka pahami dari Al-Quran dan dari Sunnah. Itu yang paling aman. Dan dalam kondisi apapun, seluruh umat manusia min ummati Rasulil Mustafa Muhammad SAW harus bersama-sama menguatkan prinsip-prinsip keutamaan dan kebenaran yang diajarkan oleh wahyu dan yang diajarkan oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Semuanya, baik mereka yang berstatus mendapatkan identifikasi seorang wali maupun berstatus mendapatkan identifikasi nilai plus seorang dzurriyyah dan dzurriyyati Rasul Mustafa Muhammad SAW, semua dan seluruh umat manusia yang mendapatkan identifikasi langsung sanadnya min Bani Adam. Sosok manusia itu kan min Bani Adam, semua sanadnya langsung dari Bani Adam, sosok Bani Adam. Itu semuanya harus satu padu menguatkan prinsip kewahyuan dan kenabian yang diajarkan oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Ini penting, sehingga tidak terlalu berlebihan seperti tanggapan antum tadi. Oh, itu kalau keluar ke publik bisa membuat salah paham banyak orang itu. Tapi memang kita harus kembali kepada prinsip keutamaan. Apalagi kalau kita itu lebih hati-hati, harus hati-hati karena banyak wali yang tidak kita ketahui. Banyak kekasih Allah yang kita tidak tahu. Bisa jadi orang yang kita anggap jauh di bawah kita kapasitasnya, dia yang menjadi wali Allah. Kita juga tidak tahu. Banyak dzurriyyah yang mastur juga banyak sekali. Banyak dzurriyyah. Makanya yang paling arif dan bijaksana itu hormati seluruh umat manusia. Siapa tahu di antara mereka ada wali yang kita tidak tahu, di antara mereka ada dzurriyyah yang kita tidak tahu. Terlepas prinsip penghormatan kepada seluruh umat manusia ini, kita harus bersama-sama melaksanakan ajaran Allah melalui sumber kewahyuan dan risalah kenabian yang dibawa oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Tentu harus diriwayah yang dibawa oleh salafus sholihin yang sampai kepada kita. Dan inilah peran santri, pentingnya peran santri karena membawa riwayat santri ini. Santri ini membawa riwayat. Tidak boleh jatuh ke isu politik, tidak boleh jatuh ke isu kepentingan kekuasaan, tidak boleh jatuh pada kepentingan komunal, tapi betul-betul harus berada dalam prinsip riwayah yang didasarkan pada sumber kewahyuan dan risalah kenabian yang langsung sampai kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Saya kira itu penting, sederhana tapi penting.
Karena bermula dari inilah kita akan melangkah lebih baik. Ya semuanya, tidak peduli siapapun, mulai dari sini.